Hai guys, di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk memperbaiki Realme 8i dengan permasalahan layar sentuh tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan setelah ganti LCD OM dan juga setelah upgrade ke firmware yang terbaru. Nah, teman-teman di sini setelah ganti LCD baru, HP-nya langsung tidak bisa digunakan, dia macet total. Nah, walaupun sudah di wipe data, dia tetap seperti ini, teman-teman. Dan sekarang saya akan coba untuk melakukan restart paksa atau menghidupkan ulang HP ini. Apakah akan berfungsi kembali layar sentuhnya atau enggak? Oke, sekarang HP sudah menyala dan kita coba gunakan nih, teman-teman. Nah, ternyata ini layar sentuhnya tetap tidak berfungsi juga. Oke, sekarang langsung saja kita akan menuju ke proses perbaikannya. Pertama, teman-teman, kita matiin dulu HP-nya. Dan karena di sini layar sentuhnya tidak bisa berfungsi, cara mematikannya itu kita harus masuk ke recovery mode. Pertama-tama kita restart paksa HP-nya dengan menekan tombol power dan juga volume up secara bersamaan. Kemudian setelah HP-nya mati, langsung tekan volume bawah. Oke, tekan volume bawah dalam waktu yang cukup lama sampai muncul logo Realme putih seperti ini. Kemudian baru kita lepaskan, teman-teman. Dan kita tunggu dulu, dia akan masuk ke recovery mode. Nah, sekarang sudah masuk ke recovery mode, kita pilih bahasa Inggris, kemudian di sini layar sentuhnya juga tidak berfungsi, jadi kita pakai tombol power untuk OK dan kita turunkan pakai volume dan kita pilih power off. Oke, kemudian di sini untuk mematikannya kita harus menekan OK. Di sini kita tekan volume bawah. Ya, tekan volume bawah, kemudian kita tekan tombol power. Nah, sekarang HP-nya sudah dalam keadaan mati total, teman-teman. Daripada kita bongkar baterai lagi. Oke, langsung saja di sini kita langsung menuju ke tampilan laptopnya. Di sini untuk firmware dan flash tools-nya dan juga sebuah aplikasi bernama Android Utility Tool sudah saya siapkan untuk melakukan bypass out-nya nanti. Dan di sini kita ekstrak dulu. Nah, proses ekstraknya tergantung dari kecepatan komputer masing-masing ya. Di sini laptop saya sudah tergolong laptop jadul, jadi untuk proses ekstraknya memakan waktu yang cukup lama. Di sini videonya sudah saya percepat, teman-teman. Cuman memang karena firmware ini cukup besar, jadi harus menunggu dalam waktu yang cukup lama juga ya untuk melakukan ekstraksinya. Dan by the way, di sini saya buat video seperti ini, teman-teman, bukan berarti saya itu sudah merasa paling pintar, tidak seperti itu. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saja. Nah, untuk firmware dan juga flash tools-nya ini dan juga bypass out-nya itu ya, untuk Android Utility Tool-nya sudah saya siapkan di sebuah cloud drive. Itu saya pakai Terabox. Teman-teman bisa klik aja link di deskripsi video ini untuk mendapatkan firmware, flash tools, dan juga Android Utility Tool-nya. Oke, teman-teman, kita masih menunggu di sini. Nah, untuk kamu yang lagi menonton video ini, terima kasih banyak ya sudah visit di sini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini, yang sudah subscribe channelnya, saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya dilancarkan. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, teman-teman. Karena subscribe itu gratis dan bisa memberikan saya semangat untuk membuat konten atau tutorial yang lainnya lagi. Ya, di sini kita masih menunggu. Sabar ya, teman-teman. Ini cukup lama nih untuk proses ekstraknya karena memang cukup besar begitu. Oh ya, di sini saya sengaja tidak potong videonya, bisa aja saya potong supaya nanti teman-teman itu yakin kalau file ini benar-benar bisa berfungsi dan tidak korup. Jadi file ini adalah file yang sama yang saya bagikan di deskripsi video. Oke, teman-teman, sedikit lagi sudah mau selesai. Nah, ini dia isi filenya itu. Yang pertama ini ya untuk bypassnya nanti. Kemudian ini firmware-nya. Kemudian ini adalah SP Flash Tools-nya. Nah, pertama-tama kita buka dulu untuk Android Utility Tool-nya. Untuk aplikasinya ada di sini. Kita jalankan sebagai administrator. Teman-teman, di sini proses membuka aplikasinya juga cukup lama. Apalagi yang baru pertama kali membukanya. Oke, kita tunggu sampai terbuka. Dan pastikan antivirusnya sudah dimatiin. Nah, di sini kita klik yes, teman-teman. Di sini kita tidak menggunakan smart card
Jadi kita menggunakan versi gratisnya ya, atau versi free. Kita klik yes. Kemudian kita klik yes satu kali lagi. Sampai aplikasinya akan terbuka. Kita tunggu lagi. Jadi di sini sebenarnya banyakkan menunggunya sih. Oke guys, setelah terbuka seperti ini, kita klik di bagian mediateknya yang ini. Nah, kemudian kita klik yang paling atas, out bypass. Iya, kemudian di sini ada baiknya kita tes dulu guys. Kita tes colokin HP-nya. Jadi di sini kita tinggal menekan volume atas dan volume bawah dalam keadaan HP mati total, kemudian menyambungkan kabel USB-nya. Ada baiknya kita tes dulu lah sebelum kita uh, masukin filenya di Flash Tools. Jangan-jangan nanti HP-nya nggak bisa connect ke mode flash. Jadi kita tes dulu guys. Nah, di sini saya sedang menyiapkan kabelnya, kemudian sudah saya connect dan langsung muncul tulisan seperti itu. Jadi di sini untuk bypass out-nya sudah berhasil. Nah, untuk alat flashnya sudah berfungsi katanya. Jadi di sini kita bisa menggunakan berbagai macam program flashing, tidak hanya SP Flash Tools. Oke, mantap ya guys. Nah, setelah itu kita masuk ke folder SP Flash Tools. Ini kita klik dulu, kemudian kita cari aplikasi Flash Tools-nya. Oke, ini dia. Kemudian kita jalankan juga sebagai administrator. Dan kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, oke, ini dia tampilan SP Flash Tools-nya. Nah, teman-teman, di sini kita masukin dulu bagian file scatter-nya ya. Jadi ini kita biarin dulu seperti ini, ya usah kita ganti. Yang kita paling penting itu adalah ini Android scatter-nya ini. Jadi kita klik ya, open itu. Oh ya, ini HP-nya keluar sendiri teman-teman ya. Setelah cukup lama dia masuk ke mode flashing, dia keluar sendiri. Nah, kita cari untuk file scatternya di folder firmware yang saya tunjukkan tadi. Ini dia. Folder firmware-nya. Nah, kita cari file yang ini, yang Android scatternya teman-teman. Kita klik open. Oke, pastikan hanya ada satu sih, nggak akan salah. Kemudian dia akan loading seperti ini. Dan di sini ada satu hal lagi yang teman-teman perlu perhatikan. Kita harus menghilangkan contreng pada preloader dan CDT engine ring. Hampir lupa nih, CDT engine ring. Ini dia preloader, kita hilangin contrengnya agar tidak menyebabkan HP kita tambah rusak nanti ya. Kemudian CDT engine ring kita hilangin contrengnya. Kemudian di sini kita langsung klik download aja, yang lainnya tidak ada perlu kita rubah-rubah guys. Kita klik download. Oh ya, sebelumnya di sini pastikan kita memilih download only ya. Download seperti itu. Jangan dirubah-rubah lagi dan langsung kita klik download. Oke, teman-teman, di sini untuk HP-nya itu sudah keluar sendiri tadi, jadi kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi, buka aplikasi ini. Aplikasi out bypass yang tadi ya. Nah, ini kita klik out bypass lagi. Nah, teman-teman, di sini HP saya menyala lagi. Karena sudah lama ya tadi masuk ke mode flashing, tidak di flash juga, jadi dia menyala sendiri. Kemudian di sini saya matikan lagi HP-nya dengan cara seperti tadi. Merestart paksa, kemudian masuk ke recovery mode. Kemudian dari recovery mode pilih power off atau dimatiin. Oke, teman-teman, di sini saya masih proses dan saya sudah mencolokin USB-nya. Oke, ini dia. Dan setelah USB-nya masuk, kemudian apa ya, out-nya langsung di bypass, SP Flash Tools pun langsung berjalan seperti ini. Oke, jadi kita tidak perlu menekan apa-apa lagi teman-teman. Tugas kita sekarang hanya menunggu lagi. Jadi di sini kita menunggu lagi. Sengaja videonya saya tidak potong, hanya saya percepat aja. Di sini videonya saya percepat 4 kali teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di rumah melakukan flashingnya dalam waktu yang cukup lama, itu teman-teman harus bersabar karena memang prosesnya lama. Ini videonya saya percepat 4 kali. Masih juga terasa lama. Oke, jadi kita biarkan seperti ini dan pastikan kabel data yang teman-teman gunakan itu kabel datanya berfungsi dengan baik. Kabel data yang bagus lah. Dan pastikan koneksi jaringan internet juga bagus. Kemudian baterai HP-nya terisi cukup banyak. Oke, kita tunggu sampai proses flashingnya selesai.
By the way, setelah saya pelajari kasus Realme 8i ini, ternyata untuk Realme 8i tidak boleh diganti dengan LCD OEM atau LCD yang kualitas bukan asli. Jadi, kalau misalkan teman-teman tidak pengen HP-nya seperti ini, saat Realme 8i mengalami kerusakan harus diganti dengan LCD yang benar-benar asli yang bisa didapatkan di service center resmi agar tidak terjadi masalah seperti ini guys. Tapi harganya juga lumayan mahal. Nah, sekarang proses flashing sudah selesai. Nah, ini tahap yang aman teman-teman. Langsung aja kita close aplikasinya. Karena di sini pekerjaannya ada yang lain lagi yang harus kita lakukan di HP-nya nanti. Oke, kita ke tampilan HP-nya. Sekarang kabel USB-nya kita cabut dan kita menyalakan HP-nya seperti biasa. Nah, kalau misalkan kondisi baterainya agak lowbat, teman-teman bisa langsung sambung kabel cas agar proses bootingnya tidak terkendala nantinya. Malah muncul error yang lain lagi nanti guys. Nah, jika di sini loading di Realme kuning sangat lama, teman-teman langsung aja melakukan restart paksa seperti awal tadi dan masuk ke menu recovery mode dan kita akan melakukan wipe data secara manual. Oke, langsung pencet volume bawah setelah HP-nya restart. Ada tulisan recovery di bagian bawah situ. Dan kita tunggu sampai dia masuk ke menu recovery mode. Nah, di sini proses menunggu lagi cukup lama. Nah, cukup menegangkan juga nih, guys. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang sudah masuk ke menu recovery. Kita pilih ya bahasa Inggris saja karena nggak ngerti bahasa Cina. Kemudian di sini kita pilih wipe data. Ini dia. Kemudian format data. Dan kita masukin kode yang tersedia di sini. Oke, teman-teman, ada kode tersedia di situ. Kalau misalkan teman-teman tahu PIN-nya, masukin nomor PIN juga boleh. Kemudian kita klik format ya, yang merah. Dan di sini proses wipe data berlangsung dan kita klik OK. HP-nya akan langsung restart dengan sendirinya. Nah, di sini sudah merasa lega teman-teman ya, karena layar sentuhnya sudah bisa kita pencet. Sebelumnya kan kita nggak bisa mencet apa-apa walaupun dalam mode recovery atau mode perbaikan. Nah, di sini Realme kuning cukup lama juga dan akhirnya masuk ke menu. Dan kita lakukan settingan seperti biasa. Kita pilih bahasa sesuai dengan bahasanya kita. Kemudian wilayah juga pilih dengan wilayahnya kita masing-masing, guys. Nanti setelah HP-nya selesai disetting dan sudah bisa digunakan, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu mematikan update otomatis untuk firmware-nya. Oke, sekarang settingan sudah selesai dan HP-nya sudah bisa kita gunakan kembali seperti bagaimana seharusnya. Dan teman-teman di sini Realme itu membawa banyak sekali aplikasi bawaan ya kayak gini. Padahal contohnya kayak Hello itu layanannya sudah tidak ada lagi di Indonesia. Oke guys, sekarang sudah bisa kita gunakan lagi untuk Realme 8i-nya. Jadi di sini Android-nya Android 11 dan Realme UI-nya itu versi 2.0. Nah, kalau misalkan di-upgrade teman-teman, diperbarui, dia ini akan macet lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan diganti dengan LCD yang asli, yang original, yang harganya sudah pasti mahal, masalahnya tidak akan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk update perangkat lunaknya. Kita matiin dulu ini untuk update otomatisnya. Kita klik settingannya ini. Kemudian di sini untuk bagian update-nya ini ya. Kita klik dulu. Nah, kita matikan teman-teman, yang pilih yang paling bawah. Jadi jangan update secara otomatis. Oke, jangan diupdate secara otomatis, seperti itu aja untuk settingannya. Baiklah teman-teman, selesai sudah untuk video tutorial kita kali ini dalam memperbaiki Realme 8i dengan permasalahan layar sentuh tidak bisa digunakan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya di video dan tutorial kita yang lainnya.